Ya, enggak apa-apa. Nanti memang mic-nya saya mute semua. Saya mute-kan semua kok. Jangan khawatir ya. Saya tidak mengizinkan orang untuk pakai mic. Semua pakai chat. Ya. Ya, jadi kita tidak akan ada interaksi. Ini hanya satu arah ya. Saya hanya baca dari chat, terus kita nanti berkomunikasi. Ya. Oke, ya karena memang jamnya terawih. Oke. Mestinya hari Sabtu kemarin ya, tapi Ibu Mingve nggak bisa ngisi, ya nggak bisa ngisi karena lagi ngurusin pajak, ya harus beres urusan pajaknya, jadi nggak bisa ngisi. Terus saya karena sudah punya janji sama tukang, ya, saya janjian sama tukang, jadi lagi betulin atap ya, plafonnya ada rayapnya. Jadi ya saya nggak bisa ya 2 hari. Tadi ini baru selesai sekitar jam 5, ya jam 5 selesai, langsung ya kita mulai. Makanya saya milih topiknya yang ringan ya, buat saya ringan yaitu konsultasi, itu paling ringan ya. Tapi minggu depan itu topiknya paling buat saya menarik ya, menarik banget ya, karena tentang dosis suplemen ya. Ringkasan dari yang FB Talk ya, kemarin soalnya orang tua ngomong, dok kok diulang-ulang, ya kan kita banyak orang ya, ada orang baru ya, ada yang lama ya. Kalau diulang itu tujuannya nomor 1 untuk orang lama itu biar lebih paham. Kalau untuk orang baru ya biar mereka tahu urut-urutannya jadi nggak bingung gitu. Ya. Bekasi sudah, Serang sudah, Palangkaraya sudah, Jakarta Barat sudah, oke, Bekasi, Cawang, oke, Sulawesi juga sudah datang, ya. Dari Tangerang juga sudah datang, Kasongan, Kasongan itu Kalimantan Tengah, di Jawa, di Jogja ya, ada desa Kasongan atau apa ya, aku lupa namanya, mirip-mirip ya. Itu produsen gerabah ya. Mungkin aku salah ya. Sidoarjo hadir, Kendari hadir, Lampung hadir, iya. Tarakan hadir, yuk. Surabaya hadir, Depok hadir, Makassar, Bangka Belitung, yuk. Kemudian Sragen juga datang. Sragen ini tadi kalau nggak saya nanya ini, dokter kalau minum free gas FG, kita ngomongnya FG supaya nggak panjang ya. Kalau minum free gas, apakah boleh bareng dengan makanan? Ini pertanyaan aneh ya. Wong enzim ya mesti bareng makanan ya. Pak Sun nonton video tadi ya. Nonton video lah ya. Masa enggak kita aja enggak tahu ya. Aduh ya. Oke, Sumbawa datang, Tangerang lagi iya. Banjarmasin Pekanbaru. Oke. Oke. Jadi ini dari Mata Hati juga sudah diumumkan ya, siapa-siapa yang minggu lalu ya mendapatkan door prize ya. Ini kemarin saya ditanya ya, ditanya sama orang Mata Hati, apakah nanti acara saya hari ini boleh dikasih door prize? Dikasih lah ya, kasih door prize lah. Kalau kita memang punya ya dikasih ya. Tulungagung datang. Benar dokter, karena beberapa hari gak ikut Zoom, kirain beda dengan Nutracare, sama. Yang penting belajar konsep ya. Jangan belajar merek. Merek itu nanti bisa berubah-berubah ya. Jadi peraturannya ya untuk yang sudah hadir, peserta harap mematikan mikrofon. Aku yang matiin tadi ya, data matiin semua ya. Dan video ya, video boleh dimatiin ya. Karena apa? Biar gak berat bandwidth-nya ya, biar nggak terganggu. Jika ada pertanyaan ditulis di kolom chat ya, nanti akan dijawab oleh pembicara. Pertanyaan harus sesuai dengan topik seminar. Nah, ini topik seminarnya kita mau ngomong konsultasi. Jadi ya suka-suka ya. Jadi yang ya ada yang tanya ya, Dok, bagaimana mekanisme kerja BIKOM jarak jauh? Itu nggak akan saya jawab ya. Di beberapa video sudah ada ya. Oke. Batam hadir, Batu Licin hadir. Batu Licin di mana ya? Oke. Lutfia hadir, oke. Denpasar hadir. Takengon hadir. Nah, ini Bu Ramawati ya. Surabaya hadir. Bunita hadir, ini Samarinda ya. Malang hadir. Kendari hadir, Mami Jocelyn, Mamuju juga hadir. Orang tuanya Abrar datang enggak ya? Nah ini HDS ini siapakah? Apa Dokter Hadi Sumasto yang di itu? Pernah dapat 12 nggak dikirim-kirim, Dok? Batu Licin Kalimantan Selatan, Dok. Nah ini Dokter HDS, ayo teman-teman dicek. Dokter ini Pak HDS
pernah dapat door prize tapi gak dikirim-kirim, ayo. Kapok kamu. Tahuan Kendari hadir, Papua hadir, yes cocok ya. Pangkal Pinang sudah, oke. Depok hadir. Ini Papa Atar ya, Dokter Pak Hadi ini Papa Atar ya. Papa Atar tinggalkan, nanti dihubungi ya, dihubungin sama ini, dihubungin sama terapis ya, sama teman-teman. Oke, sudah jamnya ya. Sudah jamnya. Jadi saya mulai dulu dengan pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu saya biasa memancing pertanyaan dulu ya, biasanya kayak gitu. Pertanyaan pertama itu adalah dari orang tuanya Muhammad Abrar. Ya. Aku udah ngomong, nonton video, cari di FB Group, ya, bulat aja ya, enggak bisa-bisa ya, sehingga kesannya itu saya mempersulit. Enggak, saya enggak mempersulit. Saya justru ingin kalian tuh yang aktif, jangan cuman kayak orang mau dikasih suap gitu loh. Saya enggak suka. Ya. Karena kalau kalian kayak gitu, saya enggak punya waktu. Bimbing satu-satu tuh enggak punya waktu. Ya. Ditunjukin caranya, tunjukin ini ya cukup gitu loh. Ya. Padahal di Waskabru juga dijawab ya tadi ya. Dok, perbandingannya gimana Dok kalau dari pindah dari NC ya ke FG? Itu dosisnya kurang lebih separuhnya. Ya, sudah dikasih contoh itu masih nanya aja di bawah. Coba nanti kalau kepingin tahu ya, lihat di grup ya, yang ada di dalam grup ya. Ya, jadi saya sudah jawab ya. Itu akhirnya berlanjut di personal ya, personal chat ya. Akhirnya saya ngomong, you nonton lah FB Talk, nggak ikut Dok lah. Kalau you nggak mau belajar gimana? Masa saya harus jelasin satu-satu? Ya saya nggak sanggup. Ya. Bimbing kalian satu-satu itu nggak sanggup. Sekarang waktunya udah nggak seperti dulu lagi ya. Semakin besar grupnya, semakin nggak sanggup. Ya. Karena harus dibagi ya, untuk membantu yang baru, untuk membantu yang lama ya, harus mikirin yang lain ya. Terutama saat ini saya lagi terlibat dengan masalah air ya. Jadi saya akan cerita sedikit ya masalah air ya. Jadi saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya terlibat dengan Dr. Water. Ya, sudah sekian lama, sudah sekian tahun. Saya pikir pertama itu cuman solusi ya, dua solusi ya. Satu solusi kesehatan karena memang dia air antioksidan ya. Yang kedua itu solusi keuangan karena dia dipasarkan dengan gaya MLM. Itu kira-kira tanggapan saya pertama kali ya waktu saya mengenal Altram ya, sehingga saya pelajari ya sebagai sisi antioksidan. Ternyata dari eksplorasi saya ketemu ya. Ternyata ada satu zat lagi yang bisa diproduksi oleh mesin tadi, yaitu ozon. Ya. Itu nggak dimanfaatkan sama mereka. Ya. Jadi akhirnya saya pakai karena saya pemain ozon, ya. Saya sudah belajar ozon lama. Ya, saya tunjukkan caranya. Kalau air buangannya itu bisa dipakai untuk cuci muka. Muka saya jadi kinclong. Ya, selain pakai sabun Biosera ya, yang mengandung air hidrogen, saya juga seminggu sekali karena saya bersihin ini botol saya. Ini botol saya ya, Dr. Water saya. Ini kalau dibersihin ya, dibersihin seminggu sekali itu dengan itu akan memproduksi gas ozon ya. Jadi airnya jadi air ozon, itu bisa dipakai untuk nomor satu kumur ya. Kumur untuk mengurangi bakteri, kemudian memutihkan gigi ya. Kemudian yang kedua, karena dia punya sifat antibakteri, itu ya bisa buat cuci muka ya, cuci muka ya. Kemudian dia juga bisa untuk membuang racun ya. Kalau dibuat untuk cuci sayuran atau cuci ayam ya, itu yang aneh-anehnya bisa hilang ya, bisa terangkat ya dengan ozon ya gitu. Jadi itu sudah saya ekspor. Kemudian dalam perjalanannya semakin saya pelajari, ini nanti Pak Andreas tertarik banget ini ya, karena Pak Andreas ngerti bahasa Inggris ya, sangat ngerti bahasa Inggris, paling tertarik ya. Itu sudah pernah saya masukkan di postingan di Facebook ya. Saya masukkan di postingan Facebook, judulnya Your Brain on Water ya. 1,5 jam, Dr. Coriana Allen. Aku bacanya gaya bahasa Indonesia, Coriana Allen. Ya, dia punya 2 anak berkebutuhan khusus ya. Dia belajar ilmunya ya mirip-mirip ilmu saya, ditambah yang lain-lain. Kemudian dia melakukan terapi menggunakan water ya. Dan di situ dijelaskan ya. Saya baru ngerti ya, baru ngeh ya. Disitulah saya tahu kenapa terjadi healing crisis, ya, healing crisis akibat water. Ya. Jadi orang minum air aja bisa healing crisis ya. Kalau airnya tepat ya, air yang benar ya bisa healing crisis ya. Saya tahu ya. Kemudian saya jadi tahu ya mengapa anak-anaknya dia hanya diterapi dengan ya tanda kutip air lah ya, nggak ada pikom ya, dia nggak kenal pikom ya.
ternyata anaknya bisa ya membaik lah, walaupun ya tidak secepat yang kita punya, tapi buat saya itu kan sudah teknologi yang lama ya. Videonya dia itu sekitar 10 tahun yang lalu, ya, jadi ya udah lama banget ya. Dan dia itu cerita ya, cerita tentang anaknya yang progres, kemudian dia buat suatu pusat brain ya, meneliti tentang otak ya, yang mengobati anaknya juga. Dia banyak menolong anak-anak yang katanya autis itu untuk progres. Nanti Bapak Ibu kalau nonton video itu Bapak Ibu tercerahkan ya. Kenapa seperti itu ya? Ya lain kali ya saya akan cerita lebih detail setelah saya ketemu satu clue lagi ya, yaitu fase keempat dari air. Ya, kemarin juga sudah saya posting ya. Gerard Pollack atau siapa namanya kemarin yang menemukan satu pola lagi itu yang menjawab kenapa become work. Ya, kenapa air itu ternyata punya ion ya, punya ion ya. Menarik ya, menarik sekali ya. Nanti tak bahas yang lain. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi Pak Muhammad Abrar ya. Jadi nanyanya itu dosis enzim. Jujur nggak seperti matematika ya. Kalau kita bandingkan, kita compare apple to apple ya, sebelum kita imprint, sebelum diimprint ya, sama-sama nggak diimprint ya. Kita bandingkan antara Nutracare dengan FreeGas ya. Secara zat aktif, ya secara zat aktif kemarin sudah saya tunjukkan bahwa sebagian besar kandungan yang ada di dalam FreeGas itu 2-3 kali lebih banyak dibandingkan kandungan yang ada di Nutracare, sebagian besar. Yang ada beberapa, 2 kalau nggak salah ada 2 atau 2 zat lagi yang nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak selisihnya ya, cuman beda tipis ya, itu lebih banyak di Nutracare gitu loh. Ya, jadi secara umum, ini ngomongnya secara umum ya, FreeGas itu 2-3 kali lebih kuat dibandingkan Nutracare. Tapi depend on, tergantung dari kondisi Ananda. Ya, kalau Anandanya problemnya di yang kurang tadi, ya mungkin kebutuhannya sama. Ya kan masing-masing orang beda ya, kebutuhan enzimnya beda. Ya, jadi ini baru depend on, saya bilang kurang lebih. Ya, sehingga kalau kita disuruh ngitung secara matematika ya dihitung ya. Kalau tadinya minum 10, ya sekarang jadikan kurang lebih separuh 5. Dok, kalau tadinya 5, ya kurang lebih jadikan bukan 2,5 karena tabletnya kecil Bapak Ibu, jadikan 3. Ya itu secara umum. Apakah hitungannya udah pasti Dok? Belum, ini kan baru dicoba, baru mulai. Malah sebagian besar belum mendapat ya. Kenapa belum mendapat? Karena saya belum dapat supply. Supply-nya belum masuk ya. Saya dijanjikan nanti tanggal 5 hari Senin ini barangnya baru masuk. Ya, setelah masuk nanti kita butuh proses 1-2 hari untuk imprint. Ya. Baru setelah itu saya kirim ke tempatnya Bapak Ibu. Ya, jadi yang belum dapat ya sabar, ini baru sebagian yang masuk, ya baru sebagian. Nah, sehingga kurang lebih perbandingannya seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu masih ingat masalah imprint itu diapakan Dok? Ditambah kekuatannya dengan menggunakan frekuensi. Ya terus terang yang dimasukkan imprintnya itu berbeda, berbeda banget ya. Yang dimasukkan ke dalam Nutracare dan yang dimasukkan ke dalam FreeGas itu beda. Karena di dalam FreeGas ini kita udah punya ampul baru yang namanya CM, Control Metabolism. Ya, di sana ada yang namanya untuk mengaktifasi enzim, mengaktifasi metabolisme protein dan teman-temannya. Sehingga nanti harapan kita, ya ini kan kita masih uji coba, harapan kita sementara kan kita kasih separuh ya, itu bisa kurang. Contoh ada laporan hari ini ya, laporan hari ini ada 2 laporan yang saya terima ya. Nomor 1 dari Mama Bu Winda, dari Bu Winda, anaknya biasa 5 dikasih 3, bagus ya, baik-baik aja. Menurut saya ya nggak apa-apa, kalau enzim itu lebih baik dosis gede daripada dosis kecil ya, kalau enzim ya lebih aman. Jadi lebih nggak error ya, kalau kurang biasanya lebih error, yaitu kalau enzim. Tapi ada laporan lagi dari Mama Jason ya, kalau nggak salah Mama Jason di Jambi lapor, Dok, dari berapa ya, 3 atau 5, berapa aku nggak tahu, lupa ya. Dikasih 1, terus diukur ternyata BAB-nya sudah nggak ada sisa makanan. Nah, ini yang buat saya interested ya. Kenapa? Kalau seandainya nanti ternyata kita bisa ganti ya, misalnya
cukup 1 tablet aja bisa gantiin 5 atau gantiin 6 ya, 6 tablet, 6 kapsulnya si NC. Wah, kita bisa menghemat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Sekarang aja harganya udah lebih murah ya. Kemudian nanti ada kekuatannya lebih tinggi ya, lebih bagus. Ya, ini baru laporan awal, makanya nanti saya tunggu laporan Bapak Ibu ya. Makanya saya selalu butuh laporan mingguan. Sekalian saya absen ya, saya mempelajari sesuatu ya. Kira-kira kekuatan enzimnya seberapa, apa yang kurang, ya apa yang mau saya tambahkan untuk diimprint atau diapakan. Karena tujuan akhirnya biar kita itu bisa melewati fase maraton, ya fase 2 tahun. Ya ini kan hitungan kasar saya ya, dalam 2 tahun itu kita memperbaiki leaky gut ya gitu. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya kenapa saya butuh laporan, butuh apa ya. Oke. Pertanyaan kedua tadi juga tentang enzim ya, tadi Bu Alfi yang nanya, Dok boleh nggak FG-nya dicampur sama makanan? Ya justru dicampur sama makanan ya, wong enzim kok ya, untuk mencerna makanan ya. Oke, bisa dijawab ya, tadi Bu Alfi juga ketawa ya, ya nggak nonton Dok, jadi nggak nyimak. Belajar konsep, ya kalau enzim itu selalu untuk memecah makanan ya, nggak usah terpengaruh sama merek ya.